Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat namun syarat dan padat makna dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada halaman ke-153, di mana kita masuk pada poin ke-41 tentang mengembalikan hak orang lain. Di sini ada hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu, rawahu ahlus sunani ila Nasa'i. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah ia ambil sehingga dia menunaikannya atau mengembalikannya. Hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah tentang muamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alal yad ma akhadat hatta tu'diyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang mengambil, dia bertanggung jawab atas sesuatu yang telah diambilnya hingga dia mengembalikannya. Maksudnya hadis ini bicara soal barang-barang atau benda-benda yang diambil seseorang. Contohnya dalam hal pinjam meminjam. Jadi kalau seandainya ibu datang kepada saya kemudian meminjam sepeda motor, maka sepeda motor yang ibu pinjam dari saya harus ibu rawat, harus ibu jaga, jangan sampai rusak atau apalagi sampai hilang. Dan apabila sudah selesai, maka ibu harus mengembalikannya dalam kondisi sebagaimana ibu meminjamnya. Itulah makna 'alal yad ma akhadat hatta tu'diyahu, bahwa tangan itu bertanggung jawab atas sesuatu yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya. Atau contoh yang lain dalam hal sewa menyewa. Umpamanya ibu menyewa rumah saya, maka selama ibu menyewa rumah saya, maka ibu harus menjaga rumah yang ibu sewa dari saya. Dan kalau selesai ibu menyewa,
maka ibu harus mengembalikan sebagaimana ketika ibu menyewanya. Karena banyak orang yang menyewa rumah itu kadang-kadang dirusakkan, Bu. Kadang-kadang dia merusak pintu, kadang-kadang dia merusak barang-barang yang ada di dalam, atau kadang merusak tembok dengan banyaknya paku sehingga rusak dan begitu seterusnya. Maka kaidah hadis ini bahwa kalau seseorang menyewa maka wajib untuk dijaga dan tidak boleh dirusak, dan kalau selesai harus dikembalikan dengan baik-baik. Atau contoh yang lain, bicara soal jaminan, barang jaminan. Umpamanya saya menghutangi uang kepada ibu, ibu datang ke saya, Ustadz bisa nggak pinjam uang 100 juta? Otomatis uang yang banyak tidak bisa langsung dikasih kecuali ada jaminan, kan, Bu? Kira-kira jaminannya apa kalau tidak bisa bayar? Akhirnya ibu menyerahkan BPKB kendaraan, mobil atau sertifikat rumah. Maka barang-barang yang menjadi jaminan karena hutang piutang, maka saya harus menjaga barang-barang itu jangan sampai rusak, jangan sampai hilang sertifikatnya. Dan kalau seandainya ibu sudah selesai melunasinya, maka saya akan mengembalikan barang jaminan itu tanpa ada cacat sedikit pun. Inilah yang dimaksud hadis ini, alal yad ma akhadat hatta tu'diyahu. Tangan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah ia ambil hingga dia mengembalikannya. Bagaimana kalau seandainya, saya contohkan, ibu meminjam buku kepada saya, kitab lah semacam ini, kitab yang depan kita sedang dipelajari, mungkin ibu tidak punya, akhirnya saya pinjamkan. Tiba-tiba oleh ibu dicoret-coret pula kitab saya. Pas dikembalikan sudah banyak tulisannya di situ, dan tulisannya pula tulisan dokter, nggak bisa dibaca. Ya. Lah ini tidak boleh, Bu. Itu merusak barang walaupun hanya tulisan. Karena bagaimanapun ketika meminjamkan kosong, tidak ada coret-coret, tiba-tiba sama ibu dicoret-coret. Nah, itu tidak boleh, Bu. Itu zalim artinya. Kecuali kalau seandainya ibu meminjam barang kepada saya, semacam buku tadi, kemudian ibu belikan sampul buku, kan tadinya tidak ada sampulnya tuh, sama ibu dikasih sampul, dibuat cantik-cantik kan gitu ya. Yang tadinya buku itu jelek, setelah ibu pinjam rupanya ibu kasih cantik-cantik, kasih sampul, kasih macam-macam. Kemudian dia meminta izin, ibu minta izin sama saya, dan saya senang dengan itu, maka itu tidak ada masalah. Karena mengembalikan jauh dengan yang lebih baik dibandingkan ketika dia meminjamnya. Jadi kalau memang ada manfaat dan ada izin tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada manfaat dan tidak izin, maka dia berdosa. Ini yang dimaksud. Tapi masalahnya ada orang-orang yang meminjam sesuatu, sepeda motor umpamanya kan, tahu-tahu sepeda motor itu dihilangkan dia, maka ibu wajib kemudian mengembalikannya, bagaimanapun harus menggantinya. Atau sewa rumah, tiba-tiba dirusak rumah itu, maka ibu wajib untuk membetulinya sebelum menyerahkan kepada pemiliknya. Atau merusak barang jaminannya, maka ibu harus mengembalikan barang jaminan itu secara utuh. Atau umpamanya seseorang diberikan semacam tanah, dipinjamkan tanah untuk ibu bercocok tanam, ya. Tiba-tiba kemudian tanah itu dijual pula kepada orang. Lah ini kan tidak ada amanah namanya, ibu ya. Makanya di sini ada 3
perkara yang dipahami oleh para ulama. Pertama, ada tangan-tangan itu ketika meminjam sesuatu dia melampaui batas, dia zalim dengan orang lain dengan cara tadi pinjam dirusak gitu ya, sewa dirusak atau barang jaminan dirusak, atau mungkin orang lain yang menyebabkan rusak, orang lain yang menyebabkan rusak. Umpamanya ibu ke toko dorong orang, rupanya orang ini tangannya nyentuh barang toko, jatuh rusak kan itu ya. Itu kan ibu yang menyebabkan karena mendorong dia, harus diganti kalau yang seperti ini. Nah, inilah kesimpulan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma aqadat hatta tu'diyahu, bahwa tangan itu sangat bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dia ambil hingga dia harus mengembalikannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Di antaranya adalah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari, disebutkan dalam riwayat Sunan Abi Dawud dari sahabat Umayyah bin Safwan bin Umayyah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah meminjam kepadanya beberapa baju besi. Saat itu Nabi SAW hendak melakukan perang Hunain, dan ketika itu kekurangan baju besi untuk para prajurit. Dan ketika itu Safwan sebagai Umayyah bin Safwan bin Umayyah dari bapaknya ini menceritakan Nabi SAW ketika meminjam itu, maka dia mengatakan, apakah ini sebuah paksaan atau pinjaman? Karena kan ketika itu dia masih kafir. Maka Nabi SAW mengatakan ini adalah pinjaman. Ketika sudah mendengar pinjaman, artinya Rasulullah akan mengembalikan setelah peperangan kalau menang kan, dan kalau kalah tetap juga harus dikembalikan. Dan Allah takdirkan menang dalam perang Hunain ini. Akhirnya kemudian ada beberapa baju besi yang ketika itu hilang. Setelah itu Nabi SAW mendatangi orang yang dipinjam baju besi itu dan mengatakan, sesungguhnya aku akan kembalikan baju-baju besi ini kepada kamu, tapi ada beberapa baju besi yang hilang. Apakah saya harus menggantinya? Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, tidak perlu. Karena ketika itu dia sudah masuk Islam. Jadi ngomong gitu karena dia masuk Islam sebelumnya, dia masih kafir ketika meminjamkan baju besi itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW ada itikat pengembalian. Karena memang akadnya kan akad pinjam, berarti harus dikembalikan. Ini juga salah satu dalil dari penguat kaidah alal yad ma aqadat hatta tu'diyahu. Itu secara umum gambaran hadis ini. Baik, perhatikan bukunya, kita akan baca. Beliau mengatakan di sini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini mencakup segala yang telah diambil oleh tangan berupa harta-harta manusia yang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan. Contohnya adalah merampas dan semacamnya. Termasuk pula segala sesuatu yang diambil dengan cara yang benar seperti barang-barang gadai, sewa ataupun jaminan. Jadi kaidah ini mencakup semuanya. Baik tangan seseorang itu mengambil dengan cara zalim, umpamanya merampasnya atau merampoknya atau mencurinya, maka wajib dikembalikan. Atau dengan cara yang benar, ya seperti tadi, dia sewa, dia pinjam, atau dia barang yang dijaminkan, maka tetap dua-duanya harus dikembalikan, karena itu bukan hak dia. Adapun bagian yang pertama, yaitu merampas, adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan tanpa kerelaannya. Perbuatan ini termasuk kezaliman dan perbuatan haram yang paling besar.
Nabi SAW bersabda, man ghasaba qida sibrin minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang merampas sejengkal tanah, akan dikalungkan padanya leher 7 lapis bumi kelak pada hari kiamat. Jadi siapapun yang mengambil dengan cara zalim, siapapun yang mengambil dengan cara zalim, dan pengarang mencontohkan seperti seseorang merampas tanah. Umpamanya seorang petani dengan sengaja kemudian dia ingin melebarkan sawahnya, mulailah dia mencangkul sedikit-sedikit sawah orang, mulai dari sejengkal akhirnya 1 meter gitu ya, tanpa sadar karena setiap hari. Berarti kan dia sudah mengambil tanah orang, padahal batas tanah sudah ada. Maka hakikatnya dia harus mengembalikan tanah itu, dan kalau tidak maka akan terancam dengan hadis ini. Barang siapa yang sejengkal saja dia ambil dari tanah orang, maka kelak pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Subhanallah ya, ini berat sekali. Orang-orang yang kemudian mengambil hak orang dan tidak mengembalikannya. Kemudian kata beliau, maka wajib atas perampas untuk mengembalikan barang rampasannya, walaupun untuk itu dia harus berhutang dengan jumlah yang berlipat-lipat dari nilai barang yang dirampasnya, dan kendati pun dia harus menanggung mudarat ketika mengembalikannya. Umpamanya dia merampas sepeda motor, kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dirampasnya dirampas orang lagi. Dia nyuri sepeda motor, rupanya sepeda motornya dicuri lagi sama orang. Maka dia harus mengembalikan sepeda motor itu, walaupun dia harus mengeluarkan uang banyak. Umpamanya dia yang diambil itu Scoopy lah, motor Scoopy yang mungkin tahunnya sudah jadul gitu. Maka dia harus mengembalikan, walaupun dia harus membeli Scoopy yang baru, karena dia telah mengambil hak orang. Ya, makanya di sini walaupun kendatinya dia harus memudaratkan bagi dia, menanggung mudarat bagi dia ketika mengembalikannya, karena pada asalnya dialah yang telah menimpakan mudarat atas dirinya sendiri. Ya salah dia karena dia yang mencuri, tiba-tiba barang ini dicuri lagi sama orang, maka dia harus mengembalikannya. Itu kan memadaratkan dia sendiri yang buat madarat di situ. Jika dia telah mengurangi beberapa yang dirampasnya itu, maka dia harus mengembalikannya ditambah dengan nilai kekurangan barang tersebut. Kemudian dia harus membayar uang ganti sewa selama benda-benda tersebut berada di tangannya, walaupun barang tersebut telah rusak. Ini kalau seandainya nih ibu mengambil barang saya, sepeda motor, saya tidak tahu kalau rupanya diambil sama orang, baru ketahuan setelah 1 bulan. Maka kalau pengembaliannya ini hanya sepeda motor saja, ini tidak cukup, tetapi dia harus membayar uang sewa yang kalau seandainya per hari motor yang disewakan kepada orang umpamanya 300 ya kali sebulan, ya maka itu pun harus dibayar, bukan hanya mengembalikan barang saja, supaya terdapat keadilan di sini. Ya. Kemudian kata beliau, adapun jika tangan tersebut mengambil harta orang lain dengan kerelaan pemiliknya, misalnya dengan sistem sewa menyewa, kemudian gadai, ataupun sistem mudharabah atau musakoh atau muzara'ah atau selainnya, maka pemilik tangan itu dipercaya karena pemilik barang telah mengamanahkan barang tersebut kepadanya. Jikalau barang itu rusak ketika di tangannya bukan disebabkan karena berlebihan dalam menggunakan barang tersebut dan bukan pula disebabkan kelalaian, maka tidak perlu menggantinya. Jadi contoh umpamanya, Bu, saya mau safar, kemudian karena takut kan sepeda motornya hilang, jadi saya pinjamkan ke ibu. Ya sudahlah, bawa aja motor saya, rawat aja lah, kalau terserah mau pakai aja lah kan gitu, yang penting jaga ya. Nah, jadi selama saya di kampung sampai 3 bulan, kemudian balik lagi ke sini, rupanya motor itu anggap saja ada kerusakan sedikit.
Lah kalau kerusakannya ini Bu, bukan karena kelalaian Ibu, atau bukan karena Ibu memakainya diporsir siang malam gitu kan, padahal yang punya motor aja tidak pernah pakai segitu lamanya, sama Ibu diporsir pemakaiannya sehingga rusak ya. Tapi kalau seandainya seperti itu harus ganti. Tapi kalau seandainya Ibu ya layaknya sepeda motor dipakai ya, tidak ngebut-ngebut, kemudian juga hati-hati. Nah, tiba-tiba kemudian ada kerusakan gitu ya, maka tidak perlu diganti karena dia sudah berusaha menjaga, tidak berlebihan dalam pemakaian ataupun tidak juga kelalaian sehingga motor itu menjadi rusak. Jadi kalau memang sudah dijaga seperti itu dan itu atas dasar sukarela, maka tidak perlu mengganti, itu maknanya di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga al-ariyah, pinjam meminjam. Seseorang peminjam hendaklah mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya ketika berakhir masa pinjamannya. Atau jika sang pemilik barang memintanya untuk dikembalikan, karena yang namanya al-ariyah adalah sesuatu akad yang sifatnya boleh, maksudnya tidak mengikat, bukan lazim, bukan mengikat, maka harus dikembalikan. Nah, jadi umpamanya saya pinjamkan motor, bolehlah saya, Ustaz pinjam motor, boleh, kebetulan saya mau safar gitu ya. Berapa hari Ustaz? Sebulan. Rupanya baru 2 minggu saya sudah datang, saya ambil lagi motornya, maka Ibu harus mengembalikan, karena kan sifatnya tidak ada ikatan, namanya pinjam harus dikembalikan. Ibu tidak mengatakan lah kemarin kan Ustaz bilang sebulan kan, itu tidak bisa, tetap harus dikembalikan karena ini bukan akad pengikat, tapi ini akad yang tidak mengikat, sehingga kapanpun saya sebagai pemilik motor mengambil ya Ibu harus mengembalikan, itu maksudnya ya. Kemudian apabila barang pinjaman tersebut rusak bukan disebabkan karena berlebihan dalam menggunakan barang tersebut dan bukan pula disebabkan kelalaian, maka di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ia harus menggantinya. Sebagaimana pendapat inilah yang terkenal dalam madhab Imam Ahmad. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa tidak perlu menggantinya sebagaimana yang berlaku pada amanah. Ada pula di kalangan para ulama yang merinci, jika pada akad dipersyaratkan adanya jaminan, maka dia harus menggantinya. Namun jika tidak, maka tidak perlu menggantinya. Dan ini adalah pendapat yang terbaik dari 3 pendapat tadi. Artinya di sini ketika Ibu menyewa atau meminjam uang saya, atau meminjam barang, sepeda motor atau mobil gitu ya, atau perkakas dapur dan begitu seterusnya, kalau saya mensyaratkan boleh saya pinjamkan, tapi tolong jangan ada yang rusak. Tiba-tiba ada yang rusak gitu ya, ya Ibu benerin, Ibu ganti. Tapi kalau seandainya tidak ada akad seperti itu, ya tidak harus diganti. Ya, itu maksudnya di sini. Kemudian kata beliau, akan tetapi apabila didapati sejumlah harta pada tangan orang gila, orang dungu, atau anak kecil, lalu seseorang mengambil harta tersebut dalam rangka menjaganya, namun harta tersebut rusak atau hilang di tangannya tanpa adanya unsur berlebihan dan kelalaian, maka dia adalah orang yang telah berbuat kebaikan dan tidak celah untuk menyalahkan orang yang berbuat kebaikan. Ini juga salah satu kaidah dalam bermuamalah, Bu ya. Kemudian kata beliau, apabila seseorang mengambil barang dan barang itu adalah barang temuan yang boleh diambil, maka dia harus mengumumkan barang tersebut selama setahun penuh. Jadi Ibu nemu dompet, rupanya ada isi 10 juta di situ. Karena uang dolar kan tipis-tipis kan, Bu. Kalau uang rupiah mungkin nggak masuk ke dompet 10 juta tuh. Apalagi uang 2000-an. Jadi kalau seandainya nemu nih, nggak ada identitas di situ, maka tidak boleh kemudian kita langsung pakai, tetapi diumumkan dulu barang tersebut selama setahun, diumumkan di medsos, kalau sekarang kan di grup-grup WA dan begitu seterusnya. Kalau tidak ada yang mengaku selama setahun baru boleh. Maka di sini kalau sudah selama setahun itu, maka barang tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Jadi dompet dan isinya milik Ibu kalau sudah diumumkan selama setahun tidak ada yang ngaku.
Tapi kebanyakan nggak gitu kan Bu. Kalau nemu dompet hari ini pula diambil duitnya tuh. Ya, nanti kan kalau ketemu nanti saya bayar lagi. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus diumumkan dulu selama setahun. Baru setelah tidak ada yang mengaku selama setahun baru menjadi hak milik utuh bagi penemunya. Inilah yang disebut dengan kata beliau menjadi milik orang yang menemukannya. Apabila setelah itu pemiliknya baru datang untuk mengambilnya dan ia menyebutkan ciri barang tersebut, maka sang penemu barang wajib menyerahkan barang itu kepada pemiliknya jika barangnya masih ada dan menggantinya jika barangnya telah habis atau rusak karena dia memanfaatkan atau sebab lainnya. Namun apabila barang tersebut hilang atau rusak selama masa diumumkan tanpa adanya unsur kelalaian dan kelebihan, maka orang yang menemukannya tidak berkewajiban untuk menggantinya karena termasuk dalam kategori amanah dan ketika itu barang tersebut bukan milik dia. Ya, di sini kalau seandainya ibu nemu dompet kan itu ya, tadi saya contohkan, kemudian ibu sudah umumkan 1 tahun, kok nggak ada yang punya, atau mungkin ibu nemu emas lah di jalan, kok ada kalung gitu ya, nampaknya kuning-kuning, rupanya diambil, betul emas rupanya. Lah ibu tidak boleh pakai ataupun dijual, tapi diumumkan dulu selama setahun. Kalau sudah setahun berarti emas itu milik ibu. Ibu boleh memakainya atau ibu boleh menjualnya. Tetapi kalau selama pengumuman dari awal sampai setahun mungkin emasnya itu rusak, ya mungkin patah gitu ya, dan bukan karena kelalaian, tiba-tiba pemiliknya datang setelah memastikan bahwa dia adalah pemiliknya, kalau bukan karena kelalaian maka tidak wajib memperbaikinya dan tetap harus mengembalikan kepada orang yang punya barang itu. Inilah kaidah pertama, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. Tangan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah ia ambil hingga ia menunaikan atau mengembalikannya. Ini yang pertama. Kemudian juga di sini hadis selanjutnya yang 42. Hukum syuf'ah. Apa syuf'ah itu? Baik, kita akan baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata, rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan adanya syuf'ah pada setiap harta yang dibagi, pada setiap harta yang belum dibagi. Jadi Rasul menetapkan adanya syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah, syuf'ah itu tidak berlaku. Apa maknanya? Hadis ini, Bu? Jadi syuf'ah ini secara definisi, Bu ya. Syuf'ah ini secara definisi diambil dari kata asyaf'u. Asyaf'u itu artinya berpasang-pasangan. Makanya ada asyaf'u wal watar. Disebut genap itu asyaf'u, watar itu ganjil. Jadi yang ganjil kalau diambilkan satu menjadi genap. Tapi secara istilah syaf'u itu adalah berpindahnya bagian seseorang sekutu kepada sekutunya yang lain yang sebelumnya berpindah kepada orang asing dengan pengganti yang sama yang telah ditentukan. Mungkin mudahnya dengan contoh lah begini, Bu ya, kalau ibu nggak paham. Jadi kalau seandainya nih ibu punya rumah kan, kalau di Batam ini kan rumah ini kan kopel kan, Bu ya. Rata-rata kalau perumahan ini kan kopel. Kadang-kadang satu tembok dengan tetangga, itulah tembok kita, itulah pula tembok tetangga. Memang perumahan kan kalau kopel kan begitu ya. Kadang-kadang satu tembok itu dinding sebelahnya milik kita, dinding sebelahnya milik tetangga. Ya. Jadi kalau seandainya ibu mau menjual rumah ibu, di situ ada syuf'ah tuh. Ibu tidak boleh menjual rumah kepada orang lain
sampai ibu tawarkan kepada tetangga sendiri. Nggak boleh, Bu, ya. Ibu tidak boleh menjual rumah yang kopel dengan tetangganya kepada orang lain sampai ditawarkan dulu. Mau beli rumah saya enggak, kan itu ya. Oh, saya enggak punya uang, enggak apa-apa, jual aja ke orang. Nah, berarti kalau sudah ada izin menjual ke orang maka boleh. Itu namanya syuf'ah, Bu. Ya. Atau mungkin ibu punya tanah. Tanah ibu itu dempet dengan tanah tetangga dan tidak ada jalan di situ yang memisahkan tanah ibu dengan tanah tetangga. Ya, pokoknya tidak ada yang memisahkan lah. Tidak ada dinding, tidak ada jalan yang memisahkan, atau mungkin terpaut jauh jaraknya gitu ya. Sebab kalau terpaut jauh ya nggak ada kewajiban untuk menawarkan ibu rumahnya dengan rumah tetangga dipisah dengan jalan gang lah gitu kan. Kalau yang terpisah di sini nggak ada syuf'ah, ibu bisa jual ke siapa saja, ya. Tapi kalau ibu rumahnya kopel, nah kayak kita ini kopel di perumahan, maka ibu tidak boleh jual ke orang lain sampai ditawarkan ke tetangganya. Ya, bisa dipahami, Bu, ya. Nah, makanya di sini Nabi SAW mengatakan, fi kulli malin lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Kata Nabi SAW, apabila telah waqa'atil hudud, apabila terhalang dengan batasan-batasan ataupun mungkin ada jalan raya yang memisahkan, maka di sini tidak ada syuf'ah, ya. Tidak ada syuf'ah artinya tidak perlu ditawarkan ke tetangganya hak ibu menjual kepada siapapun. Inilah kaidah tentang masalah syuf'ah. Jadi karena kan Rasul mengatakan pada setiap sesuatu yang belum dibagi, apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan setelah kita tahu contoh dan gambarannya, kita baru masuk perkataan pengarang, maksudnya biar ibu paham dulu contohnya syuf'ah ini ketika membaca sehingga nggak bingung ya. Jadi di sini kata beliau, kaidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah hukum-hukum syuf'ah secara keseluruhan. Segala hal yang terdapat dalam syuf'ah padanya dan yang tidak ada. Syuf'ah itu hanya berlaku pada harta yang dimiliki bersama. Harta tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bisa saja berupa ikor, benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, seperti contohnya tadi, tanah kopel, tanahnya dempet dengan tanah orang, atau bangunannya kopel dengan bangunan orang gitu ya, dan yang semisalnya. Nabi SAW menetapkan adanya syuf'ah pada ikor dalam hadis ini, dan beliau menunjukkan bahwa selain ikor tidak berlaku syuf'ah padanya. Maka kepemilikannya bersama pada hewan-hewan, perabotan, rumah tangga, uang, dan seluruh benda yang bisa dipindah bergerak, maka tidak berlaku syuf'ah padanya, sehingga apabila salah satu dari pemiliknya menjualnya, maka yang lain bisa mengambil bagiannya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya bukan bersama, contoh umpamanya kambing, ibu dengan saya usaha kambing, saya 10 kambing, ibu 10 kambing, kemudian disatukan, kan itu kan bisa dipisah, Bu, kambing-kambing itu ya, kambing-kambing itu bisa dipisah sehingga tidak ada syuf'ah di sini. Jadi sesuatu yang bisa dipisah maka tidak ada syuf'ah. Syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dipisah, ya, seperti tadi rumah kopel ataupun tanah yang dempet gitu ya. Adapun iqarat, tanah, rumah dan bangunan lainnya, jika telah dipisah, ditentukan batas-batasnya dan terdapat jalan yang memisahkannya, sehingga setiap pihak yang bersekutu telah memilih bagiannya masing-masing, maka tidak ada syuf'ah padanya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis, karena saat itu kondisinya teranggap sebagai tetangga, sedangkan tetangga tidak ada syuf'ah padanya.
Adapun jika belum ditentukan batasan-batasannya dan belum terpisah oleh jalan, lalu salah satu pihak menjual baginya, maka pihak lainnya yang bersekutu memiliki hak syuf'ah, yaitu mereka mengambil uang hasil penjualannya. Masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sesuai dengan miliknya. Pokoknya intinya pembahasan ini memang cukup panjang, tapi tadi saya sudah jelaskan contohnya yang menjadi muamalah kita sehari-hari tentang masalah syuf'ah ini. Dia berlaku kepada benda-benda yang tidak bisa dipisah, ya. Maka kalau ibu mau menjualnya, tidak boleh langsung menjual kepada orang lain, tidak boleh menjual kepada orang, tapi jualah kepada tetangganya dulu, baru kemudian kalau tangganya tidak mau, baru dijual kepada orang, kemudian dijelaskan batasnya sampai di sini. Itu intinya hadis yang kita baca di hadis ke-42 ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-43 kita singkat-singkat, karena ini kan kaidah muamalah, Bu ya. Ya. Makanya tidak banyak keterangan, hanya dibuat contoh saja biar mudah. Kita masuk pada hadis ke-43-nya, keutamaan dan berkah berserikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana thalithu asy-syariqaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu kharajtu min bainihima rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama tidak ada di antara mereka yang berkhianat kepada yang lainnya. Apabila berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kerjasama. Hadis ini bicara tentang kerjasama. Kerjasama yang sifatnya bersyirikat. Dan ingat, terkadang Bu, kalau kita bekerja sendiri, itu kan kerepotannya ditanggung sendiri, berpikirnya ditanggung sendiri, tenaganya ditanggung sendiri, kelelahannya ditanggung sendiri, gitu ya. Tapi kalau berserikat, terkadang itu akan meringankan. Ya, jadi terkadang ada pemikiran yang kita tidak bisa berpikir, rupanya teman serikat kita, dia punya pikiran yang bagus. Terkadang kita lagi sakit, tidak bisa bekerja, rupanya teman bisa bergerak. Terkadang kita tidak punya ide-ide cemerlang, rupanya teman kita memiliki ide sempurna. Jadi berserikat ini sangat dihajatkan dalam Islam. Ya, daripada bekerja sendiri, walaupun terkadang dalam perserikatan usaha ini ada yang zalim satu dengan yang lainnya kan. Nah, itu memang risiko tuh. Nah, mungkin orang yang berserikat itu tidak ada risiko. Kalau tidak ada amanah orang yang berserikat dengan kita, ya seperti itu akhirnya, tidak ada berkah. Tapi kalau seandainya dua-duanya amanah, maka disinilah Allah akan berkahi. Karena hadis ini mengatakan, sayalah, kata Allah, adalah yang ketiga dari dua orang yang sedang berserikat, selama keduanya tidak berkhianat. Tapi kalau keduanya atau salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama atau berserikat ini ada macam-macamnya. Ada yang disebut dengan syirkatul abdan. Syirkatul abdan, maksudnya berserikat dalam usaha. Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka. Seperti kerjasama dalam dunia kedokteran, atau klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Nah, ini disebut syirkatul abdan namanya. Jadi badan kita bergerak. Namanya saya ini tukang cukur, kemudian suami ibu tukang cukur, kemudian saya bilang ayolah kita kerjasama buat satu toko gitu ya, barbershop atau apa namanya. Kemudian kita sama-sama bekerja di situ dengan modal yang sama. Kita patungan, kita beli alat, kita
kita sewa rukonya, kemudian sama-sama bekerja antara saya dan suami ibu yang sama-sama tukang cukur itu namanya syirkatul abdan namanya, ya, syirkatul abdan. Kemudian di sana ada namanya syirkatu wujud, ya, syirkatul wujud itu artinya kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah-tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu untuk dijual kembali secara utang, lalu keuntungannya yang didapat dibagi bersama. Lah, hukum syirkah semacam ini bolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, tetapi tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal ini dianggap tidak sah menurut ulama Syafi'iyah karena tidak adanya harta di antara yang bekerja sama. Jadi hanya dibuatkan nama baik saja, umpamanya dalam travel lah kan, dalam travel umroh. Ya, kadang-kadang kan pihak travel bekerja sama dengan ustadz. Ustadz ini karena dia terkenal, banyak jemaahnya kan gitu. Akhirnya diajak kerjasama, dimasukkan dalam travelnya. Saya seorang ustadz kan tidak punya modal, hanya ditarik oleh travel saja. Jadi syirkah wujud ini hanya sekedar mengambil nama baik untuk usaha dia. Ya, jadi travel menjual nama ustadz, kemudian dapat jemaah, akhirnya keuntungannya dibagi dua antara travel dan ustadz. Nah, itu namanya syirkah wujud. Lah, memang ini dikhilafkan ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu maksudnya ya. Nah, itu namanya syirkah al-wujud disebutnya. Kemudian ada namanya syirkah al-mufawadhah. Syirkah ini melibatkan adanya kerjasama hingga kerugian ditanggung bersama. Syirkah ini bentuknya adalah kerjasama melibatkan harta dan badan. Namanya mufawadhah. Mufawadhah itu begini, Bu. Umpamanya kita mau buka showroom sepeda motor. Ibu punya modal 100 juta, saya punya modal 100 juta. Kemudian digabung 200 juta, kemudian kita belanjakan beberapa unit motor, kemudian kita sewa tempat, kemudian akhirnya berjalanlah jual beli motor. Lah, sebagai penjaganya saya dengan ibu di showroom itu. Lah, itu yang seperti ini, Bu. Maka ya kalau untung dibagi dua gitu ya. Kalau tidak untung ya ruginya juga ditanggung sama-sama kan itu. Ini namanya syirkah mufawadhah, dan ini yang banyak di masyarakat namanya. Kemudian ada namanya syirkah inan. Syirkatu al-inan. Apa maksudnya syirkah inan ini? Jadi persekutuan dalam modal ataupun usaha dan keuntungannya. Jadi dia bersekutu, pertama modalnya, yang kedua usahanya, dan ketiga keuntungannya, tiga-tiganya. Jadi tiga-tiga perkara ini dibagi dua, modal, usaha, dan keuntungan. Ya. Contohnya di sini kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama-sama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungannya juga dibagi sama-sama. Nah, itu namanya syirkah inan. Ya, ini kurang lebih dengan mufawadhah juga ya, hampir mirip ya. Jadi itulah diantara bentuk-bentuk syirkah kerjasama. Tapi yang jelas di masyarakat ini, Bu, ada kesalahan begini, Bu, kerjasama itu. Jadi ibu ini punya usaha. Anggap saja usahanya ibu ini nitip-nitipkan kue, gorengan. Dan omsetnya lumayan banyak gitu. Satu hari itu bisa ratusan ribu, sebulan itu bisa ratusan juta hasilnya umpamanya kan. Jadi ibu ingin mengembangkan usaha ibu, akhirnya datang ke saya dan mengatakan, Ustadz, bisa nanam saham nggak di tempat saya? Jadi kata saya, butuh berapa? 100 juta aja Ustadz, katanya. Akhirnya kata ibu gini, kalau Ustadz mau kerjasama 100 juta, maka setiap bulannya Ustadz saya kasih uang 2 juta umpamanya. Akhirnya saya kasih 100 juta ke ibu. Kemudian betul tiap bulan ibu ngasih 2 juta kepada saya. Ini tidak benar, Bu. Ini tidak benar. Ya, karena keuntungan itu bukan patokan dengan nominal uang, tetapi nominal persen. Ya, karena ini kan sudah masuk ke syirkah.
Jadi bukan per bulan 2 juta, tidak boleh kayak gitu, tapi keuntungannya dari persennya. Umpamanya hasilnya per bulan sekian, maka saya dapat berapa persen, maka itu yang ibu kasih, sehingga pendapatan persen ini bisa sedikit bisa banyak tergantung keuntungan. Ya, apalagi ada beberapa orang itu yang mensyaratkan nanti kalau rugi gimana? Ya kalau rugi saya balikin modalnya. Itu bukan syirkah namanya, itu utang piutang kalau mengembalikan modal. Ya, kalau mengembalikan modal itu utang piutang, dan utang piutang tidak boleh ada keuntungan karena keuntungannya menjadi riba. Ya, jadi itu yang harus ibu pahami tentang masalah syirkah. Lah di sini kalau syirkah itu artinya kerjasamanya itu memang amanah dari pihak ibu dengan saya, tidak ada yang berkhianat, ya sesuai dengan perjanjian al-muslim ala syurutihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong usaha orang yang bekerja sama selama tidak ada yang berkhianat. Bahkan Allah akan berkahi usahanya. Yakin itu, pasti Allah akan berkahi usahanya. Itulah diantara 3 hadis ya yang bicara tentang masalah muamalah. Wallahu alam, ini saya hanya menjelaskan secara singkat saja Bu dari 3 hadis ini, sebab ini masuk pada ranah fikih sebenarnya dan pembahasannya cukup panjang gitu ya. Tapi beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini hanya mencantumkan hadis kemudian menjelaskan sedikit keterangan kalau ingin memantapkan 3 pembahasan dari 3 hadis yang kita bahas, maka silakan merujuk ke kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Di sini ada pertanyaan dari YouTube. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema. Boleh nggak kalau niat akikah untuk anak laki-laki tapi kambingnya cuma 1 dulu, nanti satunya lagi kalau udah ada dananya? Boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau punya anak laki-laki ingin akikah, rupanya uangnya tidak cukup untuk membeli 2 ekor kambing. Karena kan kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi baru dapat 1, maka nggak boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Akikah dulu dengan 1 ekor kambing. Dan kalau nanti ada rezeki lagi, bisa membeli 1 ekor kambing lagi, baru diakikahi lagi. Jadi tidak ada persyaratan harus 2 ekor kalau sekaligus, kalau tidak maka tidak sah. Tidak boleh, ya satu-satu dulu sesuai dengan kesanggupan kita untuk melaksanakan akikah. Kemudian di sini bolehkan niat akikah untuk anak laki-laki 1 kambing dulu, nanti satunya diulang-ulang di pertanyaannya. Ya. Tadi saya sudah jawab, wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kalau mau bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.